sekarang gue mau nanya nih. Oke, selamat datang di podcast Sonak Indonesia. Kali ini episode yang kelima ya. Ini episode yang kelima. Kali ini materi yang akan gue bawain temanya tentang pentingnya training dalam dunia detailing. Dan gue udah bersama owner dari Aska Premium Polish. Perkenalkan, namanya siapa Om? Ivan. Bang, ya kita collab lagi nih. Gimana Om kabarnya Om? Baik, alhamdulillah sehat. Sehat Oke, ya? Alhamdulillah. Nah, sebenarnya gini Om, banyak pertanyaan sih dari teman-teman yang mau buka detailing, terus nanyain training segala macem. Nah, kalau menurut Om Ivan nih, penting gak sih kalau kita mau buka detailing, pengetahuan tentang detailing itu perlu gak kita training gak? Mengikuti training, penting gak? Kalau dibilang penting banget. Penting banget ya? Ini sama kalau tanya penting gak sih sekolah, penting. Sama halnya. Jadi saya ingin jelasin bahwa sebenarnya untuk para penggila detailing yang mau buka workshop detailing di saat ini yang mungkin ialah di momen-momen ini ialah tahap yang penting, yang paling penting, dan bisa dibilang enak karena sudah ada fasilitatornya, udah ada trainer, udah banyak tempat training center lah ya. Nah, kalau ada tempat training center mendingan training dibandingin kita yang dulu yang berjibaku buat detailing ini ya trainingnya ya otodidak ya, semua trial and error gitu loh. Nyoba produk sendiri. Nah, kalau sekarang dia bisa cepet buka, bisa cepet jalan, jadi tinggal fokus cari customer, itu aja sih yang penting. Jadi buat teman-teman yang mau bisnis auto detailing sebaiknya mengikuti training terlebih dahulu. Betul. Product knowledge, Betul. terus teknik, Betul. pengetahuan tentang produk, semuanya itu Betul. sangat penting Om. Banget udah. Jadi suatu saat kita punya anak buah juga kita bisa mengajari mereka. Nah, sekarang kan yang kita lihat sekarang ini kan orang menganggap training ini apa ya? Training poles apa sih? Cuma beli mesin obat pet buat jebret gitu kan. Padahal di dalam detailing itu sendiri banyak variabel-variabel yang menentukan untuk dapat yang kita mirror glaze lah, dapat gloss yang begini lah, itu ada cara-caranya. Nggak bisa sembarangan. Cuman beli alat, anggap remeh, that's it gitu loh. Sama gua itu olahraga gua golf. Oh ya. Ya, lo lihat sering lihat. Gua menganggap golf sama kayak main bola ya kan. Bola pun juga ada trainernya kan. Semua pasti harus ada trainernya. Ada pelatihnya. Mumpung gua di golf, tinggal mukul doang. Susah juga ya mukul ya. Gua kira tinggal beli stick begini-begini mukul, taunya susah. Perlu belajar banyak teknik-tekniknya, sama kayak detailing. Lu kalau ngelihat detailer internasional itu lo bukan melihat dia moles tuh begini doang tuh. Tapi ada teknik dari mulai speed, penggunaan pad segala macam itu ada materinya segala macamnya. Jadi penting banget ya Om. Jadi bagi teman-teman yang mau buka detailing harus training dulu. Betul. Nah, di YouTube banyak video detailing nih, bisa dijadikan dasar untuk kita buka detailing atau pengetahuan tentang detailing. Sebenarnya belajar melalui YouTube, terus trainingnya baru ke training center. Ya. Jadi gini, di YouTube itu banyak yang membahas training detailing, tapi di YouTube itu tidak dia membahas secara sistematis. Ada beberapa yang bisa kita jadikan referensi, cuman beberapa training di YouTube itu dia membahasnya sebagian besarnya aja. Jadi secara general ya. Jadi nanti ibunya terkotak-kotak. Dan gua nggak bilang bahaya ya. Dan itu bisa menimbulkan banyak pertanyaan di pikiran kita. Kenapa sih begini ya? Dan nggak bisa tanya langsung ya. Dengan training secara
actual sama misalkan sama lo atau sama gua, kita bisa langsung tatap muka dan langsung bertanya, masalahnya seperti ini itu lebih enak gitu. Dan kita juga langsung terjun aplikasi sendiri, bagaimana mengaplikasi mesin, terus coba-coba produk, semua itu kita langsung aplikasi. Kalau dari YouTube memang kita bisa melihat tapi tidak bisa mempraktekkan. YouTube itu as a referensi, sebagai referensi boleh referensi ya, untuk pengetahuan aja. Karena gini ya, ada orang yang tanya, Om dia kan pakai 105, saya pakai pad ini, kok saya pakai 105 pakai pad ini kok hasilnya holo ya, kok di YouTube kagak. Nah itu kan udah beda sendiri gitu. Jadi memang beda-beda ya. Gitu. Nah kalau Om Ivan sendiri kan sebenarnya udah ngejalanin kelas training ya. Udah. Kira-kira udah berapa lama Sebenarnya kelas training ini saya buka karena hobi saya juga ngajar kebetulan. Jadi saya buat sistem trainingnya, jadi lebih modern lah, lebih tersistem. Saya buat di tahun 2018. Akhir itu dulu nyoba-nyoba awal-awal, gitu loh. Rupanya animonya kesini makin lama makin besar ya untuk yang mau training detailing itu sendiri, gitu loh. Jadi ya udah kita kalah gitu. Jadi buat teman-teman yang mau buka detailing sebaiknya belajar detailingnya itu melalui training. Betul. Oke. Nah, sebisa mungkin ya kalau bisa ya. Biasanya nih kalau untuk training biasanya lebih enak private atau yang secara general banyak? Gini, mungkin kalau secara general itu untuk umum yang mungkin sudah biasa melakukan detailing atau yang udah terbiasa. Takutnya begini, ada yang belum pernah ikut training detailing, dia ikut secara general tapi dia malu bertanya. Kadang ada orang yang begitu kan, aduh gue malu kan nanya, ntar gue disangkain begini nih. Nah kalau training as a private secara personal, kita bisa lakukan pendekatan kan, jadi dia bisa bertanya tuh sedetail mungkin ke kita dan tanpa perlu malu-malu gitulah. Jadi lebih enak private training itu memang lebih kayak fokus. Kita juga bertanya juga nggak malu-malu. Tapi kalau memang secara general, kadang ada juga orang yang malu bertanya. Dia padahal punya problem nih yang dia alami, tapi saat dia pengen bertanya segen. Tapi kalau misalnya secara training private mungkin dia lebih friendly lah, maksudnya lebih gampang dan orangnya juga terbatas. Biasanya berapa sih Om kalau untuk pembatasan untuk training private ini? Apa? Berapa orang gitu? Kalau saya maksimal 2. 2 ya? Maksimal 2. Karena gini, karena saya waktu 2 dari workshop yang berbeda atau dari workshop, memang satu workshop ya, 2 orang? Kan saya karena gini, kita harus pantau dua orang. Kalau 3 saya udah kepenuhan tuh. Jadi umumnya yang 2 orang tuh benar-benar sama sekali nggak bisa. Jadi dia lebih lebih termonitor sama kita dan dia suka kan kalau diperhatiin gitu kan. Kalau kita terlalu banyak kan, dia kok diam mulu nih. Gitu loh. Jadi kayak ada gitulah, paham lah. Ada pertanyaan juga nih Om. Apa beda training murah dan mahal? Pasti ada kelas-kelasnya lah ya untuk training yang secara range harganya yang di bawah standar atau saya nggak tahu ya kalau training murah itu diartikan seperti apa gitu loh. Hanya gini, sama kayak sekolah. Wah, lo bayar mahal ya lo dapatnya ya kayak gimana, itu aja sih. Jadi kalau di kita trainingnya ya udah mencakup semuanya ya, jadi tersistematis, udah include teori, udah include praktek, udah include bahan, plus kita juga kasih konsumsi, jadi benar-benar di mentoring, monitor semuanya. Jadi dan case-case kita juga banyak, situ kan ada mobil-mobil ada beberapa mobil customer yang bisa jadi bukan dia yang moles ya, tapi bahan pelajaran juga buat dia. Jadi udah lengkap lah. Jadi gua nggak bisa artikan, gua nggak tahu training murah seperti apa. Iya, mungkin kalau misalnya dibilang training di bawah standar mungkin cuman karena trainingnya aja, tapi tidak termasuk tools dan lain-lainnya. Betul. Gitu. Nah, kalaupun ada juga training yang gratis nih, misalkan untuk pengetahuan secara dasar, itu sih banyak di teman-teman. Kita juga sebenarnya buka juga untuk
training atau detailing dasar. Nah itu kita kasih free, istilahnya untuk teman-teman buat pengetahuan aja sih intinya gitu, dasar-dasar atau detailing. Tapi kalau untuk prakteknya mungkin ada kelas-kelas tertentu lah untuk masalah praktek yang lebih profesional, produk-produknya juga pasti yang lebih proper. Karena kita sih sebenarnya terima kasih ya sama Sonak, sama beberapa trainer-trainer lain yang mau ngasih edukasi produk-produk dasar, karena kan dari situ mereka bisa terseleksi mana peserta yang mau benar-benar hobi masuk ke detailing, mana yang enggak. Kalau udah yang udah capek kayak gini udah mungkin udah kegeser sendiri gitu kan. Dengan adanya training produk ini, awal basic dasar training ini sebenarnya bagus buat dunia detailing itu sendiri. Iya, istilahnya buat nambah pengetahuan, knowledge. Terus juga ya kalau mereka pengen dapat lebih dari training yang tidak berbayar, betul, ya mereka harus berbayar. Dan itu juga yang mereka dapatkan juga lebih dari apa yang mereka dapatkan di training yang tidak berbayar ya pastinya. Betul. Ya pasti ada upgrade lah, mulai dari pengetahuan, produk knowledge pasti berbeda dengan yang kita training tidak berbayar seperti karena itu. Gini ya, karena ada beberapa peserta juga yang nanya, Mas, ini apa sih Mas bedanya sama training Sonax? Saya bilang kalau training Sonax itu adalah training dasar pengetahuan, itu penting gitu loh. Nah kalau udah masuk ke profesional ya ada kelasnya sendiri, detail lagi, ada kelasnya sendiri gitu. Gitu loh. Iya, jadi memang ya banyak orang juga yang nanya perbedaannya pasti berbeda lah antara training berbayar dan tidak berbayar, pasti ada perbedaannya. Karena ada benefit yang dia dapatkan di training berbayar, mulai dari tools pasti dia dapatkan, atau ada sertifikasinya segala macam. Jadi benar-benar untuk produk knowledge juga pasti berbeda sih. Nah, untuk kisaran berapa nih kalau untuk training private di Aska? Sedikit aja bisikin ya, kali ada teman-teman juga yang terinspirasi, oh iya gue pengen buka workshop nih, gue mau training di Aska. Kalau kita gini, kita range kita di angka 20 sampai 40. Nah itu benefitnya apa nih? Maksudnya? Benefitnya satu, kita di situ ada program full day training 7 hari. 7 hari. 7 hari ya kita full konsumsi. Jadi peserta di situ dimanjakan, dia cuma bawa badan aja, chemicals, alat, pad semua udah disediain. Dan di situ kita juga kasih pembekalan teori awal-awal detailing. Jadi mulanya memang ada teorinya juga. Variabel-variabel apa aja mau mempengaruhi hasil dari polesan itu sendiri. Dan setelah itu kita bisa magang juga di tempat kita selama sebulan. Oh gitu. Jadi benar-benar dia dari mulai dia terjun langsung ngerjain mobil customer itu ada di situ semua. Dan kita kan juga ada e-booknya, e-book detailing, dan Mas udah training di Aska yang program ultimate training detailing itu, dia automatically dia akan langsung dapat, kita kan juga kerjasama dengan salah satu brand internasional untuk coating ya, mereka sudah link kita tuh di situ. Jadi mereka mau beli satuan enak. Jadi selama ini kan coatingnya itu sendiri kan mostly kan belinya harus bundle ya. Nah, kalau kita enggak, jadi kita buat networkingnya di situ. Jadi dia nggak perlu beli banyak kan. Terkadang kan, Pak, saya udah invest mahal di training nih. Oh ya nggak apa-apa, nanti kita promosiin lewat sini gitu. Oke, jadi benefit yang didapat seperti itu. Iya, seperti itu gitu loh. Jadi ya beragam lah harus buat itunya. tapi jangan lihat nilai investasinya yang begitu besar ya. Lihat investasinya pada saat returnnya, hasilnya. Mas masuk ke coating kita tahu kan, kita tawarin berapa. Mungkin 3 kali coating mobil Anda udah bisa balik modal gitu. Kan nggak ada yang tahu. Gitu. Ya memang untuk di awal kita korbankan untuk biaya training itu. Betul. Jangan dihitung lah, maksudnya itu bakalan invest buat kita ke depannya. Buat diri kita. Karena ilmu itu mahal. Ya ada orang ada pepatah mengatakan belajar sampai ke negeri Cina. Betul. Biaya perjalanan ke Cina aja pasti mahal. Betul. Apalagi belajarnya di sana itu lebih mahal. Ya kan? Nah, karena Cina lagi ke Aska aja. Oke, itu bagus. Nah, sebenarnya ini lagi Om, ada lagi sebenarnya materi apa aja sih yang mereka dapetin selama di private training nih, mulai dari materi, terus praktek. Nah, itu materi yang akan dia dapatkan itu seperti apa nih Om? Materinya pertama ialah kita kenalin beberapa berbagai macam mesin. Kita tahu ada mesin kan, ada yang
rotary, DA, dual action, gear driven macam-macam. Kebetulan gue pakai Roots, gue kenalnya Roots. Ya. Saya tahu itu Roots. Karena gue nggak pakai merek lain. Nah, setelah itu kita kenalannya berbagai macam pad. Busa lah ibarat kita ngomong busa nih, pad tuh busa. Takutnya orang awam nggak ngerti nih ya. Kita ngomong begini pad apa sih? Ya, busa poles. Busa poles ya. Busa poles. Kita ngomong masalah backing plate. Kita ngomong masalah chemicals. Nah, semuanya ini kita padukan, kombinasikan semuanya link, ngelink semuanya. Pad, chemicals, mesin. Nah, dari kombinasi ini teknik apa yang mau dipakai? Tekniknya macam-macam. Ada pressure, ada speed, ada priming, macam-macam lagi tuh. Ada short pass, ada long pass. Nah, itu banyak teknik. Macam lagi. Itu baru teknik di mesin poles. Belum pengenalan padnya. Nah, nanti pakai pad cutting harus gimana? Harus pakai pad polishing harus gimana, pakai obat yang DET gimana, pakai obat smart gimana, tuh orang bingung tuh, nah itu macam kita kenalin lebih deep, jadi pada saat mereka terjun mereka sudah siap gitu sih. Gitu. Nah, apakah detailer profesional tetap butuh training untuk refresh atau bagaimana? Perlu ya? Banget. Apalagi gua sebenarnya pengen training juga sebenarnya. Jadi ya cita-cita gua selama ini karena patokannya ialah sebenarnya gua ada di YouTube, salah satu detailer terkenal, dia sering kasih informasi juga, dan gue sering banyak nanya juga ya. Gue gini-gini banyak nanya ya. Ke dia. Jadi gue sering DM, caranya gimana sih? Dan kenapa lo sending begini gitu? Gue juga suka nanya. Jadi gue banyak nanya. Banyak nanya itu yang istilahnya emang kita butuh ilmu. Iya. Kita butuh ilmu pasti harus banyak nanya. Wah benar. Dan gue beli bukunya juga, buku detailing. Jadi gue nggak sembarangan ngomong begini. Kenapa pad itu ada open cell? Kenapa ada close cell? Itu gue nggak asal ngomong gitu. Semua ada literaturnya gitu. Dan masing-masing pad itu open cell dan close cell ini pasti ada fungsinya masing-masing. Betul. Nah, itulah pentingnya training kita untuk mengetahui seberapa dalamkah kita menjalani bisnis detailing ini, yang mulai dari pengetahuan kita tentang detailing seperti itu. Nah, untuk hasil yang diinginkan juga ada teknik-teknik tertentu pastinya, antara chemical, mesin polish dan padnya itu juga pasti ada cara-caranya. Iya. Selain itu apa lagi Om yang dia dapat? Yang didapat ya training yang sistematis seperti itu ya, yang dan enaknya kan mereka setelah benefitnya juga kan mereka bisa langsung nge-link networking kita di salah satu brand coating kita ya. Jadi mereka nggak usah beli bundle banyak begitu. Jadi mereka mau beli coba satuan bisa, karena sudah nge-link ke networkingnya training di ASKA. Itu berarti benefitnya lumayan lah ya, maksudnya. Alhamdulillah, insyaallah lumayan. Jadi dari mulai training ini mereka juga selesai bisa magang. Iya, magang. Dan gue kasih free consultation for a lifetime. Jadi konsultasi seumur hidup. Iya, kapanpun lo mau nanya gue jawab. Iya, jadi misalkan dia udah buka workshop nih, misalnya dia benar-benar dari awal dari nol terus sampai dia training coating. Bukan. Apa sih namanya? Kalau sekolah PKL apa tadi? Magang. Dia udah magang di situ ya kan. Gua ngomong magang aja jadi PKL kan. Apakah dianjurkan untuk pebisnis atau pemodal untuk ikut training detailing? Banget. Harus ya? Harus. Owner itu harus bisa detailing. Harus ngerti. Harus ngerti dong ya. Setidaknya dia ngerti caranya, how-nya, bagaimananya. Jadi dia harus mengerti menjalankan bisnis ini. Jangan sampai gini ya. Gue pernah kejadian. Jadi gini, ada anak buah gue, bos, ada customer komplain ke kita. Contohnya nih, kok nggak hilang sih Van? Ini scratch-nya dalam, kata lo bisa hilang. Yang bisa hilang, tuh nggak hilang tuh anak buah lo.
Terus tanya, panggil, kok nggak hilang? Udah saya becek bos. Bukan dia bejek, udah di sending belum? Dia belum kan, gue bilang gitu. Akhirnya kita coba sending. Nah, di situ anak gua respect sama kita. Gak berani macem-macem men. Iya, karena kita tahu caranya. Karena kita tahu caranya. Jadi kalau gue bilang sih ya lo harus tahu juga ya ngejalaninnya gitu. Nah, bedanya di kita di Aska itu kita kasih full pack knowledge kita, dan kita tuh kayak jadi one stop solution ya. Jadi lo mau beli apa aja ada di kita, fokus tuh cuma nyari customer. Kita mau butuh apa aja di kita ada. Betul. Jadi lo nggak perlu cari barang ini di sini, cari barang ini di sini. Lama-lama lo sibukannya cuma cari barang gitu. Jadi enggak. Jadi gue coba untuk mempermudah training di kita ya one stop solution di kita. Tugas lo pas ini training lo nyari customer. Lebih enak. Ya, lebih enak. Jadi semuanya terfokus. Sama kayak training di Sonax, semuanya kita sediain nih mau apa. Ya, kebetulan ya memang lengkap. Jadi kita menyediakan fasilitas untuk training ya benar-benar harus lengkap. Betul. Kalau misalnya kita tidak menyediakan secara lengkap, orang juga bingung. Om, gua mau ini. Bentar, gua cari dulu. Bentar, gua beli dulu. Kita sebelum membuka kelas atau apapun, ya kita harus siapkan semua. Dari mulai materi, terus toolsnya segala macam itu harus ada tersedia. Jadi yang training pun lebih nyaman. Biasanya lebih fokus untuk trainingnya. Oke, ada hal terlucu apa nih Om dalam training? Entah celananya kedodoran kah? Yang hal lucu menurut Om nih dari peserta training. Kalau hal lucu selama training apa ya kalau lucu ya? Oh iya, yang lucu ya gue kaget yang waktu itu mau training ke gue tuh bapak-bapak umuran 65 tahun ya. Gue kaget. Jadi mau training umur segitu? Training, dia nelpon gue. Dia tahu gue dari YouTube, halo ini dengan Pak Ivan, iya saya mau ketemu dong, saya mau buka detailing. Oh iya Pak, datang aja Pak, ke workshop. Saya mau datangnya ketemunya di rumah aja. Gue ngeri juga kan, siapa mau datang ke rumah, oke lah. Ya karena kita WA semuanya kan kita bisa lihat ada profil picture-nya kan, di Mekah gitu loh, nah, mungkin lah macam lah. Oke Pak, lama saya datang dia datang. Ini Pak, saya, gue cuma nunjukin ruang detailing gue, karena di rumah gue tuh ada ruang detailing ya, kamar detailing buat gue khusus gitu kan. Pak, ke kamar detailing saya Pak, gue buka, jebret, dia bongong gitu. Yaudah Pak, saya join ya transfer sekarang. jadi itu juga lu nggak nyangka dengan orang udah berumur tapi dia masih mau belajar detailing. Emang rencana dia mau buka detailing? Dia udah buka ya. Oh, dia udah buka. Dia sebagai ownernya. Dia pensiun, dia latihan ke gua dan gua salut dan gua kocaknya. Pak, nanti mobil Bapak ya kan karena gua kasihan lah ya, mobil Bapak saya poles aja ya. Toyota Foxy-nya gitu kan. Enggak, saya aja moles. Dia moles. Dalam hati gua. Semangat banget ya. Anak gua Mas ngeliatin aja. Jadi kalau menurut gua sih ya cukup kuat juga ya bapak-bapak moles dari apa? Fender sampai fender belakang tuh diam poles semuanya. Dan itu full sanding. Wah, gila. Salut sih. Ada orang. Itu menurut gua sih ya lucu-lucu keren sih. Gua sih mau enak juga nih kalau punya murid begini. Tapi janganlah. Kalau dia sebagai owner dengan umur seperti itu dia belajar detailing, mungkin ada baiknya untuk pengetahuan detailing untuk bapak ini. Tapi untuk kedepannya dia bisa tahu cara detailing untuk anak buah-buahnya juga lebih enak ngawasin seperti itu. Salut. Gue ya sebagai ini juga ngeliatnya cukup ini juga salut lah ya. Untuk seumuran bapak itu bisa training untuk pengetahuan detailing mantap juga, keren lah. Gitu. Ada hal lain apa? Hal lain nggak ada sih, nggak ada yang lucu-lucu. Karena gue training serius ya. Iya, jadi training itu sebenarnya bukan buat main-main ya. Main. Karena invest itu bukan main-main. Invest dia juga nggak main-main. Jadi gue fokus ngajarin mereka. Ada yang Pak, saya sampai malam kan training gue kan dari jam 9 sampai jam 4. Jadi kebanyakan yang ikut training gue juga anak muda yang baru lulus kuliah. Jadi mereka, Pak saya kalau lembur boleh nggak Pak? Training sampai malam gitu? Sampai malam, jam 9 malam, jam 10 malam. Lu stay tuh? Malam, gue udah pulang. Ngantuk lah gue menyerah ya, ini. Dia trail aja lah. Tapi ada anak buat situ. Dan enaknya bisa dia hal unik. Pak, saya masukin mobilnya ke sini.
ya masukin aja gue bilang. Ntar lo dapat villa gue bilang gitu. Enggak pak, apa nggak usah pak. Dia masukin 3 mobil. Oh dia ada customer masukin mobil Dia customer. masukin 3 mobil ke gue. Oke juga tuh. Terus dia moles lagi. Jadi gini kalau misalnya ada yang kayak gitu, Kan gue gak minta. Terus dia moles. 15 orang kayak gitu aja enak. Iya. Keren juga. Itu dari sekian banyak. Iya. Ada yang kayak ada gitu. ada juga kan gua itu kan ngajar itu kan bukan berarti gua habis selesai training gua polisin mobil lo enggak. Lu boleh sendiri. Ya lo polis sendiri. Iya. Ya ada juga minta dipolisin ada. Intinya, tekniknya belum paham bisa kayak gini gimana ya. Langsung praktek deh ya. Kalau ini dia yang masukin, dia yang moles gue dapet duit. Baik orang, baik gitu. Tapi sekarang alhamdulillah sukses. Sukses dia sekarang. Ya biasanya perbuatan baik akan dapat balasan yang baik. Sukses dia sekarang. Ya jadi buat teman-teman itu sangat penting ya pengetahuan auto detailing atau training detailing ini sangat penting kalau bagi kita yang mau buka bisnis auto detailing. Jangan sembarangan buka bisnis auto detailing tanpa kita mengetahui bagaimana pengertian detailing sebenarnya, terus bagaimana aplikasi produknya dan tools-toolsnya itu. Jadi sangat penting. Jadi sempat selama ini kan kita Aska Premium Polish itu kan kita cuma ada buka 3 kelas ya. Kemarin ada masukan yang udah detailer-detailer yang profesional juga yang masih kesulitan menghadapi beberapa kendala juga. Kita buka kelas untuk yang berapa jam gitu loh. Jadi ada kemarin yang nelfon sampai maksa pengen belajar, sampai maksa sampai akhirnya gue salut gue justru respect sama orang-orang seperti ini ya, gue respect banget. Pas saya nggak ada duit segini, saya cuma ada segini. Terserah bapak mau ngajar saya berapa jam. Wah, gue langsung merinding tuh. Tapi dia minta materinya sampai sesuai dengan dia sama gue, berarti kan gue dipercaya ya. Alhamdulillah gue dipercaya gitu. Jadi makanya saya nggak mau ngambil kesempatan untuk orang seperti ini, ya gue bakal totalitas juga ngajarin dia. Karena keinginan itu berdasarkan apa yang dia mau. Bener. Jadi bukan disuruh orang atau yang cuma coba-coba, tapi memang keinginan dari dia untuk belajar detailing dan benar-benar sungguh-sungguh. Nah, dan enaknya kita di Aska itu kan full didukung oleh infrastruktur yang benar-benar memadai untuk training ya. Gue sebelumnya bersyukur sama peserta-peserta yang udah percaya gue yang gue lakuin di rumah ya. Ya berbagi ilmu itu ya berbagi apa aja lah, maksudnya dari mulai pengetahuan kita tentang produk segala macam itu kita harus bagi-bagi lah. Sekarang gue mau nanya nih, kapan Sonas ada training lagi undang gua? Siap. Jadi gini, kalau untuk Sonak ini kan selama pandemi ini memang kita postpone dulu nih. Dari mulai training mingguan yang basic detailing. Nah rencana juga kita memang pengen bikin yang kelas profesional. Tapi kan karena pandemi ini ya kita masih postpone, kita belum tahu kapan schedule-nya, mungkin entah bulan depan atau bulan depannya lagi, kita belum tahu, nanti kita informasiin di lewat sosial media seperti itu. Nanti untuk Aska bakal kita undang sebagai bintang tamu kali ya, biar inilah bintang tamu kita. Kalau nggak kita collab di tempatnya Om Ivan, di Aska kita collab untuk di YouTube ya. Nah untuk terakhir nih Om, buat teman-teman apa sih pesannya tentang pentingnya training detailing ini? Jadi buat teman-teman kasih pesan-pesan lah buat teman-teman gimana? Gini, kalau untuk yang teman-teman yang pengen belajar detailing mungkin pertama-tama bisa join di forum-forum detailing. Itu banyak informasi-informasi yang bisa kita dapetin. Forum. Dan kalau memang budgetnya terbatas buat detailing itu tanya aja dulu. Gua pun untuk ditanya gua open ya. Lo bisa tanya siapapun orang, gua tuh selalu jawab kalau ditanya. Jadi gua nggak pernah ntar dulu paling gua jawab ntar dulu ya, lagi sibuk, lagi moles. Ntar selesai itu baru gua balas. Tapi mohon maaf kalau gua nggak bisa balas satu persatu nih karena pertanyaan banyak ya kan. Tapi sebisa mungkin gua jawab. Nah, jadi join di forum-forum detailing, belajar banyak yang senior yang bisa ngasih tahu juga, yang ilmu banyak itu di situ. Jadi ya memang kalau training private mahal, tapi kalau memang belum bisa joinan itu join ke forum-forum detailing itu penting. Ya minimal kalau mau untuk referensi kita knowledge mungkin bisa lihat YouTube yang referensi yang proper lah, maksudnya yang bisa kita pelajari dari mulai materi tentang detailing.
terus juga ikut forum kayak gitu. Terus juga nanya-nanya teman yang bisa detailing juga bisa nanya. Nah kalau udah budget baru kita training private seperti itu. Oke, untuk teman-teman sebelum gua closing, ada baiknya sebelum buka detailing itu kita belajar untuk mengetahui detailing itu lebih dalam, agar kita punya tenaga kerja atau teknisi juga kita bisa pantau mereka kerja. Hasilnya juga kita yang menentukan. Jadi quality control semuanya kita yang atur. Jadi pentingnya auto detailing bagi owner itu sangat penting sekali. Oke, sekian dari gua. Sekian dulu untuk podcast kali ini. Kita tunggu podcast selanjutnya di video episode 6. Thank you Om Ivan udah datang buat podcastnya, buat kehadirannya di podcast Sonak ini. Sampai ketemu lagi Om. Kita collab lagi di Atska. Thank you. Thank you Om. See you, bye bye.